Himalaya punya beberapa puncak tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest. Jadi, nggak heran kalau pesawat kesulitan bernavigasi di area itu. Tapi, apa sebenarnya alasan pesawat komersial dilarang terbang di sana? Pertama-tama, pegunungan ini punya ketinggian rata-rata lebih dari 6.100 meter. Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi, menjulang setinggi 8.850 meter di atas permukaan laut. Daerah ini ganas, dipenuhi salju dan hampir tak punya permukaan datar. Saat terjadi penurunan tekanan kabin secara tiba-tiba, akan sangat sulit melakukan pendaratan darurat di sini karena nggak ada area datar di sana. Bukan cuma itu, lingkungan beroksigen rendah pada ketinggian seperti itu berarti kemungkinan akan terjadi banyak turbulensi. Bukan cuma nggak nyaman bagi penumpang, pergerakan udara yang acak dan kecepatan angin yang tinggi ini membuat pesawat menjadi sangat sulit digerakkan. Area ini juga berpenduduk lumayan rendah, jadi sistem radar di sana agak kurang. Radar sangatlah penting bagi keselamatan penerbangan. Tanpa radar, pilot nggak bakal bisa berkomunikasi dengan darat untuk mengetahui kondisi penerbangan. Suhu di atas sana juga bisa menjadi sangat dingin, sehingga bahan bakar jet mungkin membeku. Bahan bakar yang digunakan di pesawat memang biasanya baru membeku di suhu minus 45 derajat Celcius, tapi juga mungkin membeku di atas Everest. Suhu terendah di sana pernah tercatat pada bulan Desember 2004. Saat itu termometer menunjukkan minus 42 derajat Celcius. Jadi nggak heran, para pilot ogah mengambil resiko itu, apalagi untuk penerbangan komersial. Di antara beberapa bandara yang terletak di Himalaya, ada satu yang dianggap paling sulit dicapai di dunia. Cuma 8 pilot bersertifikat di planet ini yang bisa melakukannya. Namanya Bandara Internasional Paro, letaknya di Bhutan, negara yang terkurung daratan di Himalaya Timur. Pertama, mendarat di sana sangat berbahaya karena kamu terbang melewati puncak gunung tertinggi di dunia. Selain itu, 8 pilot ini juga harus mempertimbangkan angin yang kencang. Terlepas dari tantangannya, mereka berhasil mendaratkan lebih dari 30.000 orang dengan aman tiap tahunnya. Selain itu, gak ada radar di sana untuk memandu para pilot. Jadi, mereka perlu mengarahkan pesawat dalam mode manual sepenuhnya. Para pilot ini harus melacak pergerakan mereka berdasarkan pos pemeriksaan markah tanah visual tertentu saat mendekati landasan. Gak cuma itu, penerbangan hanya diperbolehkan di sana pada siang hari dan dengan jarak pandang yang baik. Pilot-pilot ini juga perlu mewaspadai tiang listrik dan atap di lereng bukit. Artinya, mereka sering menyelipkan pesawat di antara puncak gunung pada sudut 45 derajat sebelum jatuh dengan cepat ke landasan. Gak heran, cuma 2 maskapai yang mau terbang ke Bandara Internasional Paro. Selain para pilot komersial ini, ada pilot helikopter penyelamat terlatih yang menghabiskan sebagian besar karir mereka di ketinggian 20.000 kaki di langit. Biasanya mereka berpartner dengan pendaki yang juga berpengalaman, yang berlatih dengan melintasi air terjun beku Khumbu. Tempat ini dijuluki sebagai mil persegi paling berbahaya di dunia. Terdiri dari pilar es setinggi gedung 6 lantai, bentangan gletser besar di sisi barat Everest ini dipenuhi es tanpa dasar. Butuh sekitar 4-12 jam untuk pergi dari satu tepi air terjun beku ini ke tepi lainnya tergantung pada pengalaman si pendaki. Kamu mungkin mengira ini adalah lokasi yang tenang karena cuma dikelilingi es dan salju, tapi para profesional lokal ini mengatakan sebaliknya. Seorang veteran Everest mengatakan kebisingan di sini adalah bagian terburuk dari pekerjaan mereka. Gunung ini menghasilkan suara mencicit yang mengerikan dan terkadang bahkan rintihan. Ini sering membuat mereka merasa gunung ini sedang bicara kepada mereka, memperingatkan mereka tentang lingkungan yang berbahaya. Gunung Everest bukan satu-satunya zona larangan terbang di dunia. Anehnya, Taman Disney juga merupakan bagian dari klub eksklusif ini. Jadi, kamu nggak bakal pernah bisa mengintip keluar jendela pesawat dan melihat keindahan istana dongeng ini dari atas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak tempat wisata ramai, termasuk Taman Disney, telah meningkatkan langkah keamanan mereka untuk memastikan keamanan pengunjung mereka.
Dengan begitu, semua pesawat dilarang terbang dalam jarak 3.000 kaki dari Disneyland di California atau Walt Disney World, Florida. Awalnya, ini cuma larangan sementara, tapi aturan ini menjadi permanen pada tahun 2003. Beberapa tempat lain nggak dilewatin pesawat terbang karena kepentingan historisnya, seperti Machu Picchu yang terletak di pegunungan Andes, Peru. Ada banyak spesies satwa liar dan tanaman langka yang tumbuh secara eksklusif di area ini. Mereka wajib dilindungi sebaik mungkin. Tapi apa hubungannya dengan larangan terbang di area itu? Pertama, pelarangan ini mengurangi volume bahan kimia berbahaya di sana. Kedua, jika pesawat perlu melakukan pendaratan darurat di lokasi ini, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada bangunan dan satwa liar. Anehnya, pesawat diizinkan terbang di atas Parthenon Yunani di Athena, tapi dengan satu syarat, tidak boleh di bawah 5.000 kaki di atasnya. Dengan begitu, bangunan bersejarah ini sedikit lebih terlindungi dari pendaratan darurat karena ada area khusus di sekitarnya. Kamu juga nggak bakal bisa melihat Taj Mahal dari atas karena ini adalah salah satu arsitektur terpenting, tertua, dan terindah di dunia. Tempat ini juga membutuhkan fitur keamanan tambahan. Bangunan ini berasal dari tahun 1600-an. UNESCO mengumumkannya sebagai situs warisan dunia pada tahun 1983. Pihak berwenang India menetapkan zona larangan terbang di atasnya pada tahun 2006. Mereka melakukannya untuk melindungi bukan cuma bangunan itu sendiri, tapi juga kerumunan turis yang datang ke sini setiap tahun, 7-8 jutaan orang. Istana Buckingham dikenal sebagai kediaman keluarga kerajaan Inggris. Jadi, untuk keamanan mereka, zona larangan terbang juga dibuat di sini. Pesawat juga dilarang terbang di atas Castle Windsor untuk memastikan keluarga kerajaan sama-sama terlindungi. Bangunan penting Inggris lainnya dengan zona larangan terbang termasuk Downing Street nomor 10, kediaman dan kantor resmi Perdana Menteri Inggris serta gedung parlemen. Rumah George Washington di Mount Vernon, Virginia cuma boleh dilewati pesawat dengan ketinggian lebih dari 1.500 kaki. Rumah kayu bersejarah ini dibangun untuk Presiden George Washington antara tahun 1758 sampai 1778. Sayangnya, bangunan tersebut telah mengalami banyak kerusakan selama bertahun-tahun. Jadi, demi melestarikannya dengan lebih baik, pihak berwenang memutuskan untuk melarang getaran akibat pesawat terbang. Jadi, zona larangan terbang lain ditetapkan di sana. Area ini mencakup wilayah udara di atas tengara bersejarah nasional ini. Mungkin itulah alasan kenapa kamu akan jarang melihat gambar rumah ini dari atas. Karena ini adalah kediaman Presiden Amerika Serikat, terbang di atas Washington DC juga dilarang. Ini juga rumah Kongres dan lembaga lainnya. Jadi, pihak berwenang menetapkan area aturan penerbangan khusus yang membentang sampai 50 km di sekitar Bandara Internasional Ronald Reagan. Artinya, ini adalah salah satu bandara dengan lepas landas dan pendaratan paling tepat. Pilot harus berhati-hati dalam menangani zona larangan terbang yang terkadang mengakibatkan lepas landas yang kurang nyaman bagi penumpang. Setiap kali seorang pilot masuk ke zona larangan terbang, masalah besar menanti, seperti yang terjadi pada tahun 2005 saat seorang pilot secara tidak sengaja mengarahkan pesawat ke zona terlarang. Capitol harus segera dievakuasi dan kegiatan rutin mereka terganggu. Ibu kota lain di dunia punya persyaratan serupa, sebagai contoh Budapest. Di ibu kota Hungaria ini, pesawat dilarang terbang di atas kota kuno Pest dan Buda Hills. Hampir semua lalu lintas udara umumnya juga dilarang di atas Paris dengan beberapa pengecualian. Pesawat yang terbang harus di atas 6.500 kaki. Helikopter terbang juga sangat dilarang di dalam batas kota. Hanya helikopter tertentu yang melakukan misi berpresisi tinggi yang bisa mendapatkan otorisasi khusus. Umumnya pesawat penumpang juga dilarang di dekat Pulau Manhattan. Sebagian besar karena gedung-gedung yang sangat tinggi di sana dan risiko tabrakan. Tapi sebagian besar karena ketiga bandara utama New York, Bandara Internasional John F. Kennedy, Bandara Internasional Newark Liberty, dan Bandara LaGuardia sangat dekat satu sama lain.
Jadi, lalu lintas udara di area ini harus direncanakan dengan baik untuk memastikan pesawat tidak berpapasan. Para pilot nggak bisa makan hidangan yang sama saat sedang bekerja. Bayangin, kamu dalam penerbangan lintas samudra. Pesawat lagi terbang di atas Samudra Pasifik. Pramugari yang menyajikan makan malam. Semua orang menikmati pasta, tapi rasa sausnya kok agak aneh ya? Mungkin itu nggak masalah. Toh, kamu lagi makan di pesawat. Mustahil rasanya kayak masakan koki bintang 5. Waktu berlalu. Oh tidak, kamu benar. Memang ada yang salah dengan makanan itu. Tapi kalau semua penumpang menghadapi masalah yang sama, pasti para pilot juga. Untuk mencegah kedua pilot mengalami gangguan kesehatan, dianjurkan mereka nggak makan hidangan yang sama di waktu bersamaan. Dalam skenario itu, jika satu pilot merasakan sakit, pilot yang satunya bisa mengambil alih. Ini bukan aturan wajib dari Federal Aviation Administration atau lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat, tapi kebanyakan maskapai punya aturan tersendiri tentang ini. Pramugari punya akses ke peralatan tersembunyi kayak stimulator detak jantung, penambah oksigen, alat pemadam kebakaran, dan lakban. Tapi mungkin alat yang paling menarik adalah borgol. Benda ini untuk melindungi penumpang dari penumpang lain dan kadang dari diri mereka sendiri. Ternyata, pramugari punya semua yang dibutuhkan untuk mengatasi pembuat onar. Kacamata hitam penerbang kelihatan keren pas dipakai pilot di film-film. Tapi di dunia nyata, mereka nggak memakai kacamata polarized loh. Pertama, kacamata ini punya efek mengurangi silau. Ini bisa menimbulkan beberapa masalah di kokpit, kayak display LCD melepaskan sinar terpolarisasi. Jadi, para pilot yang berkacamata polarized nggak akan bisa membaca tulisan di display dengan efisiensi 100%. Nggak seharusnya pilot memakai kacamata ini karena alasan keselamatan saja. Bayangin, cahaya silau berasal dari kaca depan pesawat lain, tapi pilot nggak melihat pertanda itu karena memakai kacamata hitam polarized. Pernah melihat lubang di ekor pesawat? Nah, kebanyakan pesawat komersil memiliki lubang ini. Lain kali, kalau kamu naik pesawat, perhatikan lebih cermat ya. Lubang itu punya nama keren loh, Auxiliary Power Unit. Dari luar mirip lubang, tapi sebenarnya itu mesin turbin tersembunyi. Seringnya, APU akan tetap mati selama penerbangan. Alat ini akan bekerja saat pesawat mendarat. Mesin ini menyediakan daya bagi lampu-lampu, AC kabin, dan alat-alat elektronika di kokpit. Tapi, jangan remehkan kekuatan APU. Mesin ini juga bisa menyediakan daya yang dibutuhkan untuk menyalakan mesin utama loh. Kamu telah nonton video sisi terang dan tahu apa itu APU, pembukaan yang bagus. Sayang, kamu lagi nggak mood buat ngobrol. Kamu cuma ingin naik pesawat, mendarat, dan mulai liburan. Tapi sekali lagi, di atas pesawat cuma ada satu pintu. Kamu ada di akhir antrean. Kenapa umumnya pesawat nggak punya banyak pintu? Menurut para ahli, masalah terbesarnya adalah jembatannya butuh banyak tempat. Jika pesawat dimuati dari depan dan belakang, butuh 2 slot. Ini nggak ideal bagi pengelola bandara. Terminal yang baru direnovasi atau dibangun cenderung memiliki 2 tempat boarding dibanding terminal lama. Kita ganti haluan. Yuk, kita masuki kapal pesiar. Di kapal, ada sejumlah lorong tersembunyi dan pintu rahasia loh. Rahasia ini diketahui dari orang dalam. Staf kapal kebanyakan bekerja di area yang sudah ditentukan. Gimana seorang pekerja bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memakai tangga dan pintu yang dipakai penumpang? Ada sebuah jaringan koridor dan tangga di seluruh kapal yang hanya dipakai kru. Aku serius tentang pintu rahasia itu. Pintu-pintu ini menyatu dengan dinding, jadi nggak terlihat oleh mereka yang nggak tahu di mana letak pintu itu. Mungkin kamu akan menemukannya tanpa sengaja. Ini petunjuknya. Perhatikan dinding-dinding di dekat tangga tamu. Coba bayangin kapal pesiar raksasa sebagai logam yang terapung. Ini membawaku pada fakta seru tentang kabin kapal pesiar. Dinding kapal pesiar bersifat magnetik. Bayangin, kamu bepergian ke beberapa negara di atas kapal pesiar. Pelayaran selama sebulan. Kamu kumpulin magnet bertema destinasi dan menghias kabinmu. Pencipta kapal pesiar sejati tahu keajaiban magnet ini. Jadi, mereka taruh sejumlah kait magnet dalam bagasi mereka. Tips berikut, pakai kait magnetik untuk menambah ruang penyimpanan di kabinmu, gantung pakaian dan aksesori, kartu pos, atau topi.
Omong-omong tentang kapal, kenapa sebagian kapal dan perahu punya lubang-lubang kecil yang terus-terusan melepaskan air? Agar lambung kapal bebas dari air. Seiring waktu, air menumpuk di lambung kapal dan pompa lambung secara otomatis memompa air itu keluar. Kapal nggak punya lampu utama. Dengan lampu utama bisa mencegah kecelakaan. Jika lampu utama membantu di mobil, kenapa nggak dipakai kapal? Lampu utama adalah sumber cahaya, tapi cahaya yang dihasilkan memantul kembali ke sumber cahaya di saat yang sama. Pada mobil, misalnya, area yang ingin kamu terangi sempit, dan kamu bisa langsung bertindak kalau ada rintangan di jalan. Di kapal, hal ini sulit sekali dilakukan. Sumber cahayanya harus cukup kuat untuk menerangi area yang ingin dilihat kapten. Kapal kargo besar, misalnya, butuh jarak lebih dari 1,6 km untuk berhenti atau mengambil tindakan. Selain itu, bayangin harus seterang apa lampu kapal untuk bisa menerangi seluruh area di depannya. Kapal saling melihat satu sama lain dengan berbagai jenis lampu yang disebut lampu navigasi. Lampu ini kecil tapi praktis. Mereka mengaturnya dengan cara standar hingga kapal bisa melihat satu sama lain. Serunya, mereka bukan cuma melihat satu sama lain dalam gelap, tapi juga saling mengerti gerakan dan arah masing-masing. Ini contohnya, bayangin sebuah kapal dengan dua lampu navigasi, yang di bagian depan lebih rendah di dekat lantai kapal. Yang satunya, yang di bagian belakang kapal jauh tinggi. Ini berarti kapal itu bergerak ke kanan. Kapal ini bisa melewati kapal lain dengan aman tanpa menabraknya. Kereta api nggak dilengkapi dengan sabuk pengaman. Agak aneh juga. Tiap kali terjadi tabrakan yang melibatkan kereta, masalah ini muncul. Hampir nggak ada di dunia ini kereta api yang dilengkapi sabuk pengaman. Berbagai studi telah dilakukan seputar masalah ini. Sebagian bikin simulasi kecelakaan dan hasilnya mengejutkan. Dengan memakai sabuk pengaman di kereta, justru bisa berpotensi meningkatkan jumlah korban luka. Di mobil, sabuk pengaman sangat efektif untuk melindungi penumpang dan selalu dipakai. Logika di balik sabuk pengaman adalah melindungi orang ketika tabrakan menyebabkan berkurangnya kecepatan yang mendadak. Sedang kereta membawa begitu banyak momentum hingga nggak bisa berhenti dengan cepat. Di pesawat, penumpang memakai sabuk pengaman saat lepas landas, mendarat, dan jika terjadi turbulensi. Di kereta, nggak ada hal-hal seperti itu. Masuk dan keluar stasiun bukan risiko tinggi. Para ahli percaya fokus dan investasi adalah cara lain untuk meningkatkan keselamatan di kereta. Sekarang, kamu lagi naik kereta. Kamu lihat keluar jendela. Ada batu-batu kecil di sepanjang jalur kereta yang mengiringi perjalananmu. Secara resmi, batu-batu ini dikenal sebagai balas. Perannya sangat penting. Balas menyangga dan memelihara trek kereta. Batu-batu itu bukan ada di sana secara kebetulan. Sekarang, lihat batu-batu itu lebih dekat. Bisa kamu lihat, di trek kereta nggak ada satupun batu yang dipotong halus. Sebab ini bukan batu biasa yang dituang secara acak di rel kereta. Tiap batu punya tepi yang tajam. Tepi yang tajam saling menahan. Batu-batu ini melindungi rel kereta dari benturan keras. Bebatuan ini juga memudahkan drainase air saat hujan deras dan mencegah tumbuhnya rerumputan. Nah, bayangin kalau bebatuan itu diganti dengan kerikil bulat. Kerikil ini akan meluncur, lambat laun balas akan menyebar, dan trek kereta akan runtuh. Hal yang paling nggak kamu inginkan untuk terjadi, terutama jika kamu penumpang kereta itu. Bener nggak sih, langit itu mirip banget kayak gurun pasir? Emang pesawat komersial bisa terbang lebih ngebut dari kecepatan suara? Masa iya pesawat bisa dibenerin cuma pakai seutas lakban? Cek dulu intuisimu di kuis seputar pesawat terbang yuk. Kamu cuma perlu jawab fakta atau mitos. Jangan lupa catat semua jawaban benarmu dan komen di bawah ya. Kita mulai dari soal pertama. Pesawat komersial lebih hemat bahan bakar daripada mobil. Benar atau salah? Ternyata benar. Selama 10 tahun lebih, konsumsi bahan bakar penerbangan komersial nunjukin angka yang lebih sedikit daripada mobil. Pesawat punya teknologi yang lebih canggih dan bisa mengangkut lebih banyak orang, sehingga menurunkan intensitas energi perjalanan udara sampai hampir 74%. Sedangkan mobil cuma turun 57%. Oke, gimana dengan soal ini? Di dalam pesawat, nggak ada kursi nomor 13. Kalau diingat-ingat sih, aku belum pernah pesan kursi nomor 13 di boarding pasku. Kalau kamu gimana? Betul, tapi nggak semuanya begitu. Di sebagian negara yang menganggap 13 sebagai angka sial, emang nggak ada nomor kursi ini.
Tapi di negara lain, angkanya bisa berubah tergantung pada kepercayaan mereka. Ngebuka pintu pesawat selama penerbangan sangat berisiko bagi keselamatan. Kedengarannya nyeremin banget ya. Tapi beneran gitu nggak sih? Tenang aja, itu cuma mitos kok. Lagian pintu pesawatnya udah pasti kekunci. Tapi kalau kondisinya nggak kekunci, pintu ini tetap nggak bisa dibuka saat pesawat masih mengudara. Hal ini disebabkan oleh tekanan di dalam kabin. Saat berada di ketinggian jelajah, pesawat mendapat tekanan. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar pesawat juga sangat besar, sehingga tekanan di dalam kabin mendorong pintu pesawat sampai nggak bisa dibuka dari dalam. Selain itu, pintu pesawat sering disebut dengan pintu steker. Pinggiran dalamnya lebih lebar dari luarnya. Makanya pintu ini berfungsi seperti sumbat drainase bak mandi yang menutup ambang pintu biar nggak jatuh. Kulit kita lebih kering saat berada di dalam pesawat daripada di tengah gurun Sahara. Bener nggak ya? Kalau menurutmu benar, berarti jawabanmu tepat. Kabin pesawat diberi tekanan dan kelembapannya diatur pada angka 20%. Padahal di tengah gurun Sahara, rata-rata kelembapan udaranya sekitar 25%. Dan kulit kita terbiasa dengan kelembapan minimal 40%. Makanya, hidung dan tenggorokan kita bisa terasa kering saat kita naik pesawat. Beberapa tahun lalu ada unggahan foto yang langsung viral di jagat internet. Foto itu nunjukin seorang teknisi yang kelihatannya lagi ngebenerin pesawat pakai lakban. Tapi itu bener nggak ya? Apa cuma hoax? Jawabannya nggak sesimpel itu, Ferguson. Itu bukan lakban biasa, tapi pernyataan tadi nggak sepenuhnya benar. Meskipun kelihatan mirip lakban, benda ini bernama speed tape dan harga per unitnya sekitar 10,4 juta rupiah. Speed tape adalah perekat aluminium yang bisa dipakai untuk ngebenerin kerusakan kecil untuk sementara waktu, sebelum si teknisi mengambil langkah yang tepat. Bener nggak sih kalau para pilot masih suka menghindari segitiga Bermuda? Tempat ini emang terkenal banget. Banyak kapal dan pesawat tiba-tiba hilang tanpa jejak di area ini. Ini sih cuma mitos, kita udah tahu kalau di segitiga Bermuda nggak ada bahaya khusus. Dan banyak pesawat melintasi area ini seperti biasa. Kebanyakan pesawat bisa terbang sendiri dan dikendalikan sepenuhnya oleh sistem autopilot. Mitos atau fakta ya? Menurutmu gimana? Itu cuma mitos populer. Banyak orang meyakini pesawat punya mekanisme super otomatis yang seringnya bisa terbang sendiri. Dan pilot cuma sebagai cadangan. Padahal kenyataannya penerbangan harus selalu diawasi. Perlu perhatian terus-menerus dan kru penerbangan yang terampil. Ada pesawat yang terbang 2 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Masa sih? Jangan-jangan cuma bohongan. Ini emang fakta. Pesawat Concorde bisa terbang dengan kecepatan 2.140 km per jam. Dan angka ini melampaui kecepatan suara yang cuma sekitar 1.234 km per jam. Berarti 2 kali lebih lambat dari pesawat Concorde. Kamu pernah dengar fakta IU ini nggak? Pesawat ngebuang isi toiletnya dari udara. Nyeremin banget. Kira-kira bener gak ya? Untung itu cuma mitos, jadi nggak benar sama sekali. Toilet pesawat memakai sistem berbasis vakum untuk mengangkut kotoran dari kloset ke tangki khusus. Tangki ini berada di belakang pesawat dan cuma dikosongin saat di darat. Pertanyaannya sulit nih. Saat pesawat terbang ke timur, kecepatannya akan naik. Emang bisa ngaruh ya? Bisa dong. Hal ini bisa terjadi karena arus jet alias angin di ketinggian. Kecepatan angin ini berkisar dari 241 sampai 482 km per jam. Sedangkan planet kita berputar dari barat ke timur. Jadi pesawat yang bergerak searah bisa menambah kecepatan dengan memanfaatkan angin ini. Menurutmu pilot bisa ngontrol aliran udara biar penumpangnya cepat ngantuk dan hemat bahan bakar nggak sih? Ini sih jelas mitos. Kalau kamu nanya kayak gini ke pilotnya langsung, mungkin mereka akan bilang konyol. Yang nentuin kadar oksigen di dalam kabin adalah presurisasi. Kalau ini gimana? Menara kontrol lalu lintas udara yang paling tinggi di dunia setinggi gedung pencakar langit. Bener nggak ya? Atau mungkin cuma mitos? Emang sulit dipercaya sih, tapi emang gitu kenyataannya. Saat mendarat, pesawat perlu bantuan lampu landasan pacu dan suar bandara. Ini menjadi bagian dari tugas menara pengawas lalu lintas udara. Menara ini juga mengelola lalu lintas pesawat di darat.
Jadi nggak heran kalau bangunan ini harus ekstra tinggi. Menara pengawas di Bandara Internasional Bangkok Baru di Thailand setinggi 132 meter, hampir setara dengan gedung 40 lantai. Biaya pembangunannya aja hampir mencapai 270 miliar rupiah. Aku punya pertanyaan sulit lagi nih. Sensitivitas kuncup pengecap kita turun sampai 30% selama penerbangan. Bener nggak sih? Bener. Tekanan di dalam kabin dan udara kering bikin kuncup pengecap kita agak mati rasa. Tapi menariknya, efek ini sangat kentara pada rasa asin dan manis. Kalau pada makanan pedas atau pahit, kita masih bisa merasakannya seperti biasa. Chef di maskapai penerbangan mempertimbangkan penurunan sensitivitas kuncup pengecap kita saat mereka nyiapin makanan. Mereka harus bikin kreasi dari resep lama yang berkualitas agar makanan kita lebih enak. Saat pakai masker udara di kabin yang kehilangan tekanan, kita bisa bernafas lega karena masker ini bisa dipakai selama penerbangan. Bener gitu nggak sih? Nggak lah, itu cuma mitos. Masker oksigen biasanya ngasih pasokan udara untuk bernafas selama 10-15 menit. Jadi, ini cuma solusi sementara. Tapi waktu segitu biasanya udah cukup untuk nurunin pesawat ke ketinggian 3050 meter. Di sini kita bisa bernafas tanpa masker oksigen. Karena waktu turun pesawat juga sangat cepat, kebutuhan oksigen tambahan cuma berlangsung selama beberapa menit. Sistem oksigen juga diuji secara berkala dalam pemeriksaan perawatan khusus. Plusnya lagi, aliran oksigen penumpang dan pilot nggak tergantung pada listrik. Masker menggunakan generator oksigen khusus. Jadi meskipun di dalam kabin ada masalah listrik, pasokan oksigen nggak akan terputus. Banyak orang mengatakan pesawat adalah sarana transportasi yang paling aman. Kamu punya anggapan yang sama nggak nih? Ternyata itu cuma mitos. Pesawat masih menempati posisi teraman kedua. Sejumlah studi menunjukkan lift lebih aman dari pesawat. Tapi kan lift nggak bisa dipakai untuk bepergian jauh. Oke, soal barusan cuma buat seru-seruan ya. Menurut statistik, pesawat emang jadi sarana transportasi yang paling aman untuk bepergian. Jadi, jawaban benarmu ada berapa? Jangan lupa komen di bawah ya. Aku cuma mentok sampai 8 nih. Aduh.